Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih di zaman sekarang ini orang-orang takut untuk hidup minimalis atau hidup dalam kesederhanaan? Itu karena di era zaman sekarang ini hati mereka tidak tertata dengan pengetahuan akhlak, pengetahuan budi pekerti, pengetahuan sopan santun, dan pengetahuan moral Pancasila. Sehingga mereka itu mudah untuk mencerca kekurangan orang lain, mengoreksi kekurangan orang lain, sehingga orang itu sulit untuk hidup secara minimalis dalam kesederhanaan, hidup di dalam kesederhanaan. Karena misalnya kamu mempunyai HP jadul di zaman sekarang ini, tentu dengan begitu temanmu akan lebih mengatakan, HP-mu kok jadul ya, padahal ini pasti unik. Ini di toko tidak ada ini sudah dimuseumkan. Sering kita dikatakan orang yang tidak mampu. Kenapa sih seperti itu? Kemudian kita tidak kuat untuk menerima kecemasan itu dalam hatimu, dalam batinmu, dalam alam pikiranmu. Kamu tidak kuat menerima kecemasan terhadap orang lain yang mengatakan hal-hal buruk tentang kamu. Misalnya baju saja, kamu beli baju harganya murah, kemudian ada temanmu beli baju harganya mahal misalnya, kamu pergi bersama ke pesta seseorang, maka diri kamu akan merasa cemas. Wah, nanti gimana ya, apakah dengan penampilan saya yang begini itu nanti apa tidak dikata-katain orang? Seperti itu. Perbaikilah akhlakmu, keimananmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup sederhana bukan berarti kita tidak mampu. Sehingga akhlakmu akan menjadi turun. Keegoisanmu yang tinggi dalam kehidupan ini, yang ingin selalu menonjol di hadapan teman-temanmu, maka akhlakmu akan rusak dengan sendirinya secara tidak sengaja
atau secara tidak kamu ketahui, maka perilakumu, perbuatanmu, dan kata-kata yang kamu utarakan itu kurang baik untuk bisa diterima oleh orang lain. Kamu berkata sembarangan, menghina, bisa menghina. Bisa hatimu akan merasa sombong, oh iya pakaianku paling mahal. Jangan seperti itu. Dalam kehidupan ini yang paling penting adalah iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditunjukkan oleh sifat, perilaku, dan perbuatan kata-kata kamu, tutur katamu, merupakan cermin kehidupanmu, bahwasanya kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir picik. Lebih baik kamu di hadapan teman-temanmu merasa paling rendah lah. Karena kalau sudah rendah, maka kamu sudah siap untuk menerima cemoohan atau hinaan dari orang lain. Sehingga sebagai orang yang minimalis, kamu akan siap menerima godaan-godaan itu. Kamu akan lulus di dalam ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu selalu menguji kita melalui berbagai macam cara. Bisa melalui benda atau bisa melalui makhluk hidup, manusia seperti teman-teman kita atau lingkungan tetangga-tetangga kita. Selalu berniat, perbaiki niatmu untuk berbuat baik. Setiap keluar rumah, apapun itu, kemanapun tujuanmu, kemanapun aktivitasmu, niatlah untuk selalu berbuat baik demi menjaga keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap Tuhan. Kamu akan menjunjung tinggi akhlakmu, budi pekertimu, moralmu, dan sopan santunmu. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jaga sikapmu, jaga bicaramu, maka kamu menjadi orang-orang yang takut akan siksaan Allah. Kamu harus bisa membayangkan di manakah, bila kamu bisa membayangkan di mana kekuasaan Allah itu berada di setiap kejadian. Kekuasaan Allah berada di situ. Allah itu maha pengatur seluruh alam. Biarlah orang lain mencemooh kita, menghardik kita, mencaci maki kita, tetapi jangan engkau balas dengan mencacinya, tapi balaslah dengan pujian-pujian yang baik tentang dia. Maka kamu akan
mendapatkan kebesaran hatimu. Memang dalam kehidupan sekarang ini sangat sulit untuk dilakukan. Kebanyakan orang kalau sudah dicaci maki orang, maka orang itu akan balik mencaci maki dia, sehingga timbul perselisihan, percecokan, pertengkaran, bahkan sampai menggunakan kekerasan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah, tetapi ini sangat disukai oleh setan. Kamu mau jadi budak setan? Tentu kamu tidak akan mau. Maka dari itu, mari kita senantiasa untuk mengikuti jejak Rasulullah, menjunjung tinggi akhlak, sopan santun, moral, dan budi pekerti yang baik. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.